Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat terhindar dari pandemi ini dan terhindar dari virus COVID-19. Baik, untuk anak-anak, untuk pertemuan minggu ini pembelajaran PJOK tidak praktik terlebih dahulu, tetapi kita belajar teori, belajar mengenal lebih jauh tentang gerak dominan dalam senam lantai. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Cukup anak-anak semuanya. Pagi ini silahkan sebelum memulai pelajaran kita siapkan terlebih dahulu. Ada buku tulis, kemudian pensil dan alat untuk mencatat. Nanti silahkan ketika Pak Hendri menjelaskan, catatlah materi-materi yang penting, karena nanti akan ada pertanyaan di akhir pembelajaran. Baik, kita mulai saja materi berikut ini. Untuk kompetensi dasar yaitu 3.5, memahami berbagai gerak dominan, bertumbuh, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapkan terlebih dahulu satu buku, kemudian pensil atau pulpen untuk mencatat, untuk merangkum di buku tulis masing-masing. Nah, yang akan kita bahas ada 4, yaitu yang pertama tentang sejarah dan pengertian senam lantai, yang kedua tentang pengertian gerak dominan dalam senam lantai, yang ketiga macam-macam gerak dominan, dan yang keempat contoh gerak dominan. Kita mulai dulu dari yang pertama, pengertian senam lantai. Yang pertama, sejarah. Olahraga senam lantai sendiri mulai dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda. Masuknya olahraga senam ini berbarengan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah. Karena senam merupakan bagian dari pendidikan jasmani atau penjaskes, maka dengan sendirinya senam juga turut diajarkan di sekolah. Semakin populernya olahraga senam, maka didirikanlah organisasi yang mampu membina para atlet senam berbakat. Organisasi yang dibentuk pada tahun 1963 ini diberi nama Persani atau Persatuan Senam Indonesia. Semakin banyak pegiat olahraga senam, akhirnya mereka secara perlahan menemukan pecahan-pecahan baru dari senam, seperti senam lantai, senam aerobik, dan yang lainnya. Baik, pengertian senam lantai itu sendiri yaitu senam lantai merupakan salah satu jenis senam yang sebagian besar gerakannya dilakukan di lantai dengan beralaskan matras. Ini ya untuk pengertian senam lantai. Silahkan ditulis di buku, siapa tahu nanti ada pertanyaan tentang pengertian senam lantai. Baik, lanjut ke pembahasan yang kedua.
pengertian gerak dominan pada senam lantai. Pengertiannya adalah pola gerak yang mendasari terbentuknya keterampilan senam sehingga perannya dianggap dominan. Pola gerak dominan inilah yang menjadi dasar untuk terbentuknya keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. Jadi gerak dominan yang akan kita pelajari ini itu menjadi dasar kita, dasar anak-anak semuanya untuk berlatih atau melakukan senam lantai di tingkat-tingkat yang selanjutnya. Jadi silahkan dilakukan dengan serius dan dipraktekkan dengan serius juga. Ke yang ketiga, yaitu macam-macam gerak dominan senam lantai. Kira-kira macamnya apa saja, ada berapa? Kita lihat berikut ini. Yang pertama ada statik, gerak statik. Gerak statik itu berarti diam. Ada bertumpu, menggantung, dan keseimbangan. Banyak sekali materi tentang ini ya, gerak statik ini ya, bertumpu, menggantung, keseimbangan. Nanti kita pelajari. Kemudian yang kedua mendarat. Yang ketiga gerak berpindah atau lokomotor. Yang keempat melompat atau meloncat. Beda ya antara melompat dan meloncat. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kelima gerakan memutar atau berputar. Dan yang keenam mengayun dengan sikap menggantung atau menggantung dengan sikap menumpu. Nah, masuk ke pembahasan yang keempat. Kira-kira gerak dominan apa saja yang akan kita pelajari pada semester ini? Minggu kemarin kalian sudah mempelajari salah satu gerak dominan dalam senam lantai, berarti masih ada beberapa gerakan yang akan kita pelajari ke depannya. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama, gerakan mendorong. Gerakan ini sudah kita lakukan di minggu kemarin ya, di pertemuan pertama. Kemudian ada gerakan menggantung. Nah, untuk menggantung ini nanti silahkan dipelajari saja, tidak perlu dipraktekkan karena tidak semua anak mempunyai alat untuk praktek menggantung ini. Yang ketiga meloncat. Yang keempat berjalan meniti. Karena seharusnya berjalan meniti di atas balok, tapi karena di rumah agar lebih aman silahkan nanti bisa meniti sebuah garis ataupun menggunakan tali dan yang lainnya. Baik, kita ke yang pertama, gerakan mendorong. Kemarin sudah dipelajari, sudah dipraktekkan. Kita bahas biar lebih paham. Yang pertama, berdiri tegak menghadap ke dinding, sejajar dengan dinding. Kemudian yang kedua telapak tangan ditempelkan ke dinding. Ingat, ketika menempelkan telapak tangan ini jangan terlalu tinggi, maksimal sejajar dengan bahu. Karena kalau terlalu tinggi nanti tidak punya kekuatan untuk mendorong. Kemudian yang ketiga, salah satu kaki ditarik ke belakang, atau bisa kalau saling mendorong dengan teman, satu kaki ditarik ke depan, kaki belakang lurus, yang depan ditekuk kurang lebih 90 derajat.
Kemudian dengan posisi ini, karena di rumah silahkan berlatih mendorong tembok, tapi kalau di sekolahan bisa saling mendorong bersama teman. Nah, setelah posisi tadi sudah benar, silahkan lakukan gerakan mendorong sekuat tenaga. Tidak usah terlalu lama, yang penting anak-anak semuanya paham cara mendorong dengan benar. Yang terakhir, kembali lagi ke posisi semula. Ini untuk penjelasan tentang gerakan mendorong. Sekarang yang gerakan menggantung, yang kedua tadi. Nah, untuk ini, khusus gerakan ini tidak perlu dipraktikkan di rumah, karena tidak semua anak di rumah punya palang besi yang kuat untuk dilakukan gerakan menggantung. Sebenarnya bisa menggunakan kusen pintu, tapi masih kurang aman. Akan lebih baik anak-anak semuanya mempelajari saja untuk masa selama ini. Nanti kita praktekkan ketika sudah masuk sekolah normal kembali. Tahapan menggantung, lakukan gerakan menggantung. Yang kedua, peganglah palang pada masing-masing palang dengan kedua telapak tangan menghadap ke dalam. Berarti pegangannya ketika memegang palang, kedua telapak tangan menghadap ke dalam, bukan keluar. Kemudian setelah dalam posisi menggantung, mintalah bantuan teman untuk memindahkan kursi agak jauh. Maksudnya kursi tadi yang untuk pijakan kita berdiri memegang palang untuk menggantung. Tahan gerakan tersebut sampai beberapa saat dan lakukan kembali beberapa kali. Gambarannya seperti ini. Nah, ini ya yang kita praktekkan untuk kelas 1 ini dulu. Posisinya telapak tangan menghadap ke dalam dan cukup menggantung saja, tidak perlu diangkat ya. Nanti untuk kelas selanjutnya bisa ditambah variasi sambil berayun, kaki ditekuk dan yang lainnya. Tapi ini silahkan dipelajari saja, tidak perlu dipraktekkan di rumah. Yang ketiga, meloncat. Nah, untuk meloncat ini nanti yang digunakan meloncat menggunakan dua kaki secara bersamaan. Perhatikan. Siapkan alat berupa kun, atau kalau tidak ada boleh menggunakan botol bekas. Kalau tidak ada bisa menggunakan sepatu atau sendal untuk mengganti ini ya, kun yang akan kita loncati nanti. Boleh berjumlah 5 sama dengan yang di foto, boleh 4. Silahkan. Berikan jarak masing-masing kun atau botol bekas atau sepatu dan yang lainnya yang kalian gunakan di rumah masing-masing 1 langkah. Kemudian lakukan gerakan meloncat ke depan dengan kedua kaki secara bersamaan. Lanjut ke untuk video meloncat, silahkan disaksikan video berikut ini. Keseimbangan yang materi yang terakhir, berjalan meniti. Nah, untuk berjalan meniti, 1, siapkan terlebih dahulu tali atau nanti bisa berjalan menggunakan garis atau lakban ataupun garis lantai yang kalian punya di rumah. Posisi awal, sikap berdiri tegak, tangan di samping badan. Kemudian rentangkan kedua tangan ke samping. Kemudian langkahkan 1 kaki ke depan dan kemudian meniti garis yang kalian sudah buat
sambil menjaga keseimbangan. Setelah melakukan, kembali lagi ke sikap awal seperti tadi. Gerakan ini boleh diulang-ulang sampai 5 atau 8 kali untuk praktek minggu depan, bukan hari ini. Nah, untuk tugas hari ini silahkan yang pertama, 1. Catat materi yang telah disampaikan di buku tulis. Kemudian yang kedua, nanti silahkan buka link yang Pak Hendri kirimkan. Di dalam link itu ada presensi dan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi jangan sampai hanya mencatat saja tapi tidak membuka link ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup dari Pak Hendri. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker jika keluar rumah, menghindari kerumunan dan menjaga jarak agar kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini. Baik, sebelum saya akhiri, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup sekian dari Pak Hendri. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.